Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aktual kami Adnan Putran sebagai Ustaz Basir di film ini, dan aku berharap orang-orang yang setelah nonton film ini keluarnya matanya menjadi terbuka terhadap pesan yang disampaikan oleh film. Betul sekali. Oke, siap. Selanjutnya Mas Aris boleh menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang teman-teman. Terima kasih sekali mau meluangkan waktunya lagi teman-teman. Media membantu menyambungkan kabar kami ke penonton di seluruh Indonesia. Semoga usaha ini makin membuat kita bisa makin lebih dekat lagi dalam usaha untuk meraih Tuhan. Selanjutnya boyband kita, silakan yang di pojok. Ada saya. Bisa dipanggil juga kebetulan. Assalamualaikum, selamat siang semua. Ya, saya Teguh Rizky di film Seni Meraih Tuhan berperan sebagai Habib. Sebelumnya mau tanya, ada yang datang nggak kemarin ke preskon? Ada yang datang hadir ya gitu. Ya, hari ini kita bisa lebih dekat untuk ngobrol-ngobrol, diskusi sebenarnya Seni Meraih Tuhan ini tentang apa sih gitu. Apakah ini benar-benar film religi atau kemasannya seperti apa? Nanti kita kupas bersama. Ini film Korea yang main. Yang main sebenarnya. Kebetulan tadi kalimat itu udah bisa jadi opening ya. Jadi klipnya udah dapet tuh, nanti bisa jadi hook. Kira-kira film ini film religi atau bukan? Nah, itu udah bisa. Karena kan kalau mungkin dengar judulnya langsung Seni Meraih Tuhan, mungkin kalau pertama kali terbesit langsung ke film religi nih gitu kan. Ada ustadznya. Apakah? Oke, udah dapet 2 klip lagi. Dan last but not least, silakan yang ada di tengah Ari untuk menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Mungkin sudah disampaikan sama teman-teman semua, tapi semoga teman-teman semua yang hadir hari ini bisa mendapatkan hikmahnya. Karena di film ini berperan sebagai hikmah. Halus. Keren banget. Keren. Oke, kalau gitu teman-teman kita akan mulai terlebih dahulu. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, tapi nanti along the way kita bisa lempar ke teman-teman media juga untuk bertanya. Pertanyaan pertama, saya mau kasih kesempatan untuk Bapak Sutradara pada hari ini menyampaikan hal yang mungkin belum tersampaikan. Karena jujur pesan yang kemarin disiapkan di press conference itu panjang sekali, tapi perlu kita potong-potong untuk kepentingan durasi. Nah, hari ini kita kasih deh wadahnya deh untuk ngomong gitu ya. Nanti sama teman-teman biar dipotong-potong lagi untuk bisa jadi TikTok gitu. Jadi awal dari saya adalah mungkin nama Kang Kesah gitu, Kesah David Lumasyah tentu udah nggak asing bagi kita penikmat film gitu ya. Ratusan judul, bahkan ribuan atau jutaan judul ya, terlalu ya. Terlalu atau jutaan. Tapi amin. Jutaan shot ya. Jutaan shot yang sudah diedit oleh seorang editor dengan piala citra terbanyak di Indonesia. Betul. Nah, sekarang kira-kira ketika mulai masuk ke meja sutradara tuh kan mengubah cara pandangnya, kemudian pengalaman yang baru. Boleh diceritakan nggak, Kang? Oke, wow panjang ya. Iya, saya kan sebenarnya editor dari tahun 2005 ya, kebetulan juga sama Aristo ini memang film pertama juga sama dia gitu kan. Jadi secara pertemanan, persahabatan kreatif asli. Sahabat kreatif saya ini ya udah lama gitu kan. Nah, terus satu momen di 2024 apa ya, itu ya ke WhatsApp itu ya. Jadi memang kebetulan ya bahwa setiap orang mungkin ada satu titik di mana kayak pengen pulang ya, maksudnya kayak pengen apa ya bahasanya, saya mau ngapain lagi sih gitu kan, saya mau nyari apa lagi ya gitu. Ada kegelisahan itu gitu, ada kegelisahan yang muncul bahwa oke, saya mau jadi editor, wah udah berbagai genre saya ngedit gitu kan. Terus mungkin ketika berada di proses penciptaan seni yang ada apresiasinya, oh saya juga udah dapat apresiasi
Festival Film Indonesia gitu, bahkan nggak cuma satu gitu. Terus akhirnya apa? Oke, saya ngajar, prosesnya saya konsentrasi di ngajar, sampai ada satu titik kayak anak mulai gede, saya nyuruh sholat tapi saya sholatnya juga belum benar. Anak belajar ngaji gitu kan, tapi saya juga ngajinya belum benar. Ada itu gitu, ada kegelisahan yang kok arahnya kayaknya saya harus pulang gitu, bahasa saya kayaknya harus balik ke pesantren lagi, karena memang kebetulan saya dari keluarga pesantren, kecil juga pesantren gitu. Nah pada tahun 2024 itu akhirnya saya pulang ke pesantren di Tasik, di Suralaya. Saya pulang, ini mestapungnya banyak gitu di proses perjalanan ini. Saya tuh udah 7 tahunan sebelum pandemi udah nggak kesana. Biasanya tuh lebaran kesana gitu kan. Wah, perjalanan tuh kayak wah nanti penyambutannya gimana ya gitu, apa bakal wah ini nilam sombong apa enggak. Malah mereka alhamdulillah gitu kan, ini orang yang ditunggu-tunggu. Dia bilang gitu, mereka itu kenapa ya, jadi mereka ya akhirnya kita duduk ngobrol, mereka lagi mau mengupgrade audiovisual pesantren. Tiba-tiba saya datang, itu kan mestapung Iya. ini pas banget. Pesantren Suralaya lagi mau ulang tahun, terus mau mengupgrade konten-konten dokumentasi mereka, pengarsipan mereka. Terus tiba-tiba saya datang tanpa, saya juga nggak ngabarin mereka saya mau ke sana, emang pengen surprise gitu kan. Akhirnya jadi kayak nyambung, bener-bener mustahil banget. Selama di sana saya ngajarin mereka tentang audiovisual, tentang storytelling, gimana pegang kamera, gimana editing. Tapi saya juga dibimbing ke yang lebih spiritual gitu kan. Nah ketika sedang dalam perjalanan proses itu, saya pun handphone tuh kayak cuma subuh aja, saya lihat ada WhatsApp apa yang saya balas, itu saya simpen, lalu berkegiatan di pesantren, baru mungkin nanti siang atau sore saya buka lagi. Nah satu waktu ada WhatsApp dari dia, Assalamualaikum, ya izin kita habis lebaran kan, habis lebaran gitu kan. Terus WhatsApp pertama itu masih mau jadi director gitu kan? Iya, langsung. Masih mau jadi director, apa sih nih gitu kan, apa-apaan nih gitu kan, enggak lah apa sih gitu kan, kirimlah baca dulu sinopsis ya, Iya. apa iya kan sinopsis, enggak belum sinopsis, tapi dari judul. Terus kita ketemuan baru. Iya, jadi tiba-tiba dia ngirim judulnya Seni Merayu Tuhan. Ketika saya baca itu tuh kayak berhenti gitu, waktu itu kayak fus gitu, saya kayak ya lo kenapa kok, bahkan saya sampai kayak malu dan takut sama Allah saat itu ya, karena yang datang kan bisa aja yang datang tiba-tiba film komedi, film horor atau film action, tapi yang datang kok kayak satu jalan dengan apa yang saya jalanin gitu. Oh begitu luar biasanya, Allah itu masih hal baik buat saya gitu, di tempat yang baik gitu kan. Getar tuh kayak gini. Saya lumayan getar, kepikiran gitu. Terus dari Habib Jafar yang mana ya karena momennya lagi kesana, algoritma di handphone juga akhirnya juga banyak tentang itu kan, ada Habib Jafar dan lain-lain yang juga saya lihat gitu. Skenario Tuhan ini apa ya, saya baca belum skenario tapi apa sih, tentang apa sih gitu kan. Dan selama itu ya saya coba nanya sama beberapa ada ustadz di sana, saya nanya ini saya kok dikasih ini ya, kok saya dapat ini gitu. Terus saya pulang ke Jakarta, saya coba tanya-tanya juga guru-guru saya, emang saya bisa ngedirect. Jadi saya tidak mengiyakan karena ini bukan privilege buat gue, bukan yang saya tuh nggak suka dengan kalimat memang sudah waktunya guys, bukan gitu. Saya menjadi editor bukan untuk menjadi director gitu, tapi memang ya saya menjadi editor film karena saya suka dengan proses kreatifnya, dan director bukan tujuan gitu maksudnya, bukan itu. Tapi ini kenapa kok wahana kreator Salman Aristo dan para produser di sana kok emang saya bisa, emang saya mampu. Itu saya datengin semua guru-guru saya, guru-guru editing saya. Kalau boleh saya nyebut ada Mas Sentot di situ gitu kan, ada Mas Asta, ada Mas Wawan. Lalu saya datang juga ke sahabat-sahabat director saya, Hanung, yaitu film pertama saya sama dia, dan sahabat kuliah juga. Saya sampai dia waktu itu lagi promo film
ceritain kan ya. Lagi promo film. Editor soalnya, jadi udah edit sendiri. Itu sampai saya ikutin. Lagi promo film, ya udah gue ikutin. Sampai dia waktu kosong baru kita nyari kafe, gue ceritain. Ini saya dapat tawaran gini. Emang menurut lu gue bisa ngedirect? Jadi pengen tahu kayak apa cerita dan lain-lain. Dia cuma ngomong kalau itu dekat dengan diri lu, kalau lu harus yakin bahwa lu bisa. Dan ternyata emang bukan sangat dekat ya. Saya kayak refleksi aja, kayak saya baca itu ya ini kayak saya sedang begini dan saya pernah begini. Ya udah, kayaknya butuh waktu sekitar 1 bulan sampai akhirnya ya oke, Bismillah, saya coba jalanin ini sebagai director, tapi saya minta ke mereka dari tim mana bimbing saya karena ini kan saya debut sebagai sutradara, tapi kalau di film saya mungkin lebih banyak saya filmnya dibanding kalian gitu kan. Tapi sebagai editor, kalau sebagai director saya nol. Jadi tolong bimbing saya, tolong kasih tahu saya apa yang mesti saya lakukan, mesti saya upgrade. Kurang lebih ya segitu dulu lah ya. Terima kasih, luar biasa cerita mestakung yang dialami oleh Kang Gesa gitu ya. Juga Kang Gesa akhirnya bertanya dan bertemu dengan banyak guru gitu. Iya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya saya mengajukan ke guru di antara kita gitu. Ada Ustadz Alfi di sini. Intronya terlalu berat ya Pak ya? Selalu berat mas. Terlalu berat ya? Guru di antara kita. Iya. Guru ini sama. Luar biasa. Semua sama di mata Allah. Mulai. Wah, masuk nih langsung. Bang Alfi, pengen nanya nih di kehidupan nyata kan sebenarnya Bang Alfi nggak asing lah dengan bentuk-bentuk dakwah yang merangkul gitu ya, yang kemudian dengan banyak kegiatan yang Bang Alfi jalankan, termasuk kayak Bankers dakwah dan sebagainya gitu. Nah akhirnya ketika terlibat di film ini, kemudian melihat message yang mau disampaikan gitu, kemudian melihat karakter-karakter yang ada di sini gitu ya, terus juga mengetahui sebetulnya perjalanan cerita dari Hikmah gitu, sebenarnya mengalami apa sih, mewakili generasi muda seperti apa sih gitu. Nah kira-kira sebenarnya tanggapan Bang Alfi nih dalam spiritualitas yang ada saat ini dan kemudian menyampaikannya melalui film dengan cara yang tidak kaku, itu bagaimana tanggapannya? Masya Allah ya. Jadi aku ngeliat film ini, pertama kan memang ada Hussein Ja'far ini dalam film. Bantuin buat apa story-nya, dia kasih sinopsis segala macam. Setelah diketahui dan dipelajari, aku coba yang bilang seni meraih Tuhan itu sangat dekat dengan Tuhan. Seni meraih Tuhan adalah kita. Seni meraih Tuhan ya. Mungkin dulu yang kita promo di bulan puasa itu Ya. seni meraih Tuhan adalah apa? Seni meraih Tuhan adalah ibadah atau adalah seni meraih Tuhan. Jadi
prosesnya ketika setelah membaca kemudian Bang Alfi tahu oke gue kan terlibat di sini nih, itu proses pendalamannya sulit gak? Atau karena Tidak. visinya sama jadi membantu? Tidak sulit karena nggak sulit karena aku pernah menghadapi orang yang seperti Sobat Sri. Oke. Aku pernah mengalami. Aku nggak bisa ini ya sebenarnya, tapi aku pernah mengalami ngadepin orang kayak ini. Jadi kayak Jadi saya yang lebih sulit ngarahin dia sebenarnya. Iya. Karena dia seperti gimanain Terlalu natural, terlalu iya. Terlalu natural. Jadi saat itu yang menarik adalah ya udahlah kita nggak usah acting, terus acting. saya kasih gitar aja dia suruh nyanyi gitu. Dia udah nyanyi dia. Itulah muncul keotentikan dari Oke, tentu kita penasaran banget, nanti mungkin teman-teman juga bisa nanya langsung ke yang case yang terlibat di sini. Tapi sebelum saya lempar ke teman-teman, mau nanya dari Mas Salman Aristo, POV dari produser gitu ya. Tadi kata-kata yang keluar dari Bang Alfi yang saya cetak tebal dan garis bawah itu merangkul, kata-kata merangkul itu. Nah, apakah visi dari produser itu sejalan dengan tangkapan yang diterima oleh Bang Alfi bahwa film ini memang mau merangkul anak-anak muda dan penonton? Iya, jadi cerita sedikit. Ketika pertama kali Seni Meraih Tuhan ini sampai di meja produser di Wahana Kreator gitu ya, pada saat di tengah kami sedang gelisah mencari sedang mencari proyek apa berikutnya gitu. Jadi kami kalau bekerja di Wahana Kreator itu tuh ada sistem istilahnya slate gitu. Satu slate itu tuh ada 3 sampai 4 judul film gitu yang kita kerjakan tahun berikutnya setelah tahun produksi sebelumnya habis gitu. Nah, ketika sedang gelisah itu ditambah lagi juga karena di Wahana Kreator itu kami selalu memulai dengan itu gitu ya, apa yang membuat kami gelisah, membuat kami ada yang ingin kami bicarakan gitu lewat karya-karya kami gitu ya. Di tengah lagi mencari itu juga, di samping lagi mencari proyek berikutnya apa. Nah, salah satunya pada saat itu adalah kegelisahan soal melihat pencarian makna yang mulai kehilangan tempat gitu ketika hidup makin harus, bahasa gue aja nih gitu ya, harus performatif gitu. Hidup tuh harus manggung gitu, segala sesuatu tuh harus tampil dulu baru dihitung gitu. Sehingga akhirnya makna tuh jadi hilang gitu. Makna jadi hilang, dan kecenderungan dari kami ini, gue jelas ya gue Kesa gitu ya, datang dari generasi yang tentu jauh lebih tua gitu, dan ketika melihat situasi seperti itu pada awalnya cenderung aja khas orang-orang tua nih gitu ya, bawaannya marah-marah aja gitu. Ini gimana sih nih anak-anak muda aja, bukannya fasabul khairat kalau istilahnya Bang Alfi gitu, mungkin ini malah resto debateng gitu, malah yang dirayakan adalah orang-orang yang kosong gitu ya, makin kosong makin viral gitu. Ini ada apa ya gitu. Tapi lalu berhenti itu ketika nggak, ya marah-marah terus apa selesai gitu, dimarahin yang enggak gitu, nggak selesai juga solusinya kalau diajak marah-marah gitu. Akhirnya justru malah dari sana gitu, ketika ada buku itu datang, oh iya mungkin ini yang bukan yang hilang ya, mungkin ini yang lagi tersingkirkan dari riuhnya hidup saat ini gitu ya, hidup yang makin performatif ini gitu. Ininya nih yang hilang nih, kegeser gitu ya, untuk mencari ke dalam, mengenali dulu ke dalam sebelum akhirnya mengisi gitu. Jadi kayak salah satu pemicunya tuh waktu itu ada yang marah-marah, ada anak Gen Z nggak ngerti aksi kamisan, dimarah-marahin, termasuk gue juga waktu itu, gimana sih nggak ngerti gitu. Tapi gue mikir, ini yang dimarahin ini lahir juga belum 98 ya kan gitu. Terus diminta, dia tidak mengalami masa itu, terus untuk diminta mengerti, berempati dengan situasi seperti itu, lah orang nyari ke dalam aja dia kagak, terus disuruh nyari keluar gitu. Itu sih akhirnya kenapa akhirnya betul yang tadi Alfi bilang gitu, bahwa yang nggak dimarahin makin kemana-mana mereka gitu. Kalau kita bentuknya adalah marah-marah gitu, karena gimana orang mereka nggak ada kok di dalam spektrum itu, mereka nggak ada di dalam pemahamannya. Yuk kita tarik dulu aja ke dalam gitu. Nah, pertama kali tentu saja siapa yang harus mereka temukan, ya diri mereka sendiri. Jadi Seni Meraih Tuhan ini kan perjalanan personal
spiritual yang paling tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Ada penulis perempuan terkenal namanya Maya Angelou. Dia pernah bilang, pemenang Nobel kalau nggak salah, sama Stephen. Ada satu hal yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun di dunia ini. Tidak oleh orang tuamu, tidak oleh pasanganmu, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Itu nggak boleh diganggu oleh siapapun, nggak boleh dikontrol oleh siapapun. Tapi tanggung jawabnya juga ada di lu berarti. Gitu, karena nggak boleh diganggu oleh siapa-siapa. Nah, akhirnya Seni Merayu Tuhan mau berbicara soal itu karena, nah ini dia, karena di topik yang kerasanya kayaknya ada di awang-awang ini, Habib Jafar berhasil membumikannya dengan tukang sate yang berbicara tentang mencari Tuhan, tukang bensin Pertamini, ibu rumah tangga, itu yang akhirnya ketemu nih, gitu, mau ngajak jalan ke sananya tapi dengan langkah yang jejak di bumi gitu rasanya gitu. Jadi ya ketemu tuh kegelisahan itu gitu, makanya begitu ketika Orchida Ramadhani, salah satu eksekutif produser Seni Merayu Tuhan datang dan melempar buku itu di meja, itu kayak waktu itu kesedot tuh. Kami lagi ngobrol gitu, terus tahu dia datang dan ngelempar buku di meja, gue inget banget momen itu. Dilempar di meja kaca itu tuh semua kayak ini kayaknya yang kita cari nih gitu. Ini yang dari tadi kita obrolin gitu. Oke. Menarik, Mas Haris. Terima kasih Mas Haris sudah sharing. Sekarang saya buka dulu kesempatannya. Secara konteks tadi kita udah jelaskan, semua sudah menyapa. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau bertanya. Kalau belum akan saya lanjutkan dengan pertanyaan saya. Tapi kalau sudah ada akan saya berikan kesempatannya. Ada, silakan Mas. Boleh berdiri aja Mas. Kemudian sebutkan dari mana dan mau bertanya kepada siapa. Aku Raffi dari Sinepex, mau nanya ke Pak Rakes mungkin Profesor dan Direktur juga bisa menjawab. Seni merayu Tuhan itu seperti sebuah puisi judulnya. Kalau menurut kalian pribadi, merayu Tuhan versi kalian sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Merayu Tuhan versi kalian. Saya curiga Mas konten kreator ya. Sibuk banget ini. Oke. Dari yang paling Coba saya jawab ya. Seni merayu Tuhan menurut saya apa? Kalau saya kan dari kecil bernyanyi sampai mungkin 2026, berarti saya udah 15 tahun. Kalau dari Street Talk Mogo Junior 2011 saya mulai, saya nyanyi, saya main film, saya di panggung teater. Timbul juga pertanyaan, sebenarnya ngapain? Gitu. Banyak pekerjaan yang lebih settle, banyak pekerjaan yang lebih punya potensi lebih banyak uang gitu. Tapi kenapa ini gitu? Ternyata saya senang ketika ketemu sama orang baru di industri saya, ngobrol, ketawa, cerita, lebih mengenal manusia. Dan itu kayaknya cara saya untuk merayu Tuhan. Dengan cara saya di industri ini punya uang untuk keluarga saya, berkah-berkah seperti itu yang menurut saya sekarang saya lihatkan kerja tujuannya dapat berkahnya. Itu salah satu cara saya untuk merayu Tuhan. luar biasa. Jadi itu adalah versi merayu Tuhan dari Kiki ya. Iya. Orang yang sudah 15 tahun berkarir, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan Nggak usah. yang udah pernah dinyanyikan. Nggak usah. Itu gua callback tuh. Oke, selanjutnya silakan Bang Alfi. Oh, boleh. Silakan. Saya rasa semua orang pasti punya caranya masing-masing untuk merayu Tuhan. Dan buat saya pribadi, salah satu cara saya untuk merayu Tuhan adalah dengan mensyukuri dengan apa yang udah saya punya sekarang gitu. Itu salah satu cara saya untuk merayu Tuhan saat ini. Karena ya saya percaya dengan bersyukur saya sudah merayu Tuhan gitu. Dan tanpa sadari juga mungkin teman-teman semua di sini udah merayu Tuhan dengan cara kalian masing-masing gitu. Betul. Dengan hanya berbuat baik kepada orang aja itu bisa merayu Tuhan gitu. Menurut saya sih gitu. Terima kasih. Memang hikmah luar biasa. Luar biasa. Bang Alfi. Seni merayu Tuhan adalah segala sesuatu yang kita lakukan, apapun, dengan dasar nama Sang Pencipta. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan, baik dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau dalam Islam diucapkan bismillah, maka itu adalah seni merayu Tuhan. Dalam hidup kita nggak pengen cari pahala, kita pengen cari hanya uang semata-mata. Kita pengen cari ridhonya Allah SWT. Ridhonya ada di mana? Nah, cara kita
Apakah ridho tersebut datang ketika pakai baju dan mengucap bismillah? Apakah ridho tersebut datang ketika kita minum dengan bismillah? Nah, itu adalah seni. Luar biasa. Wih, luar biasa. Kita kembali ke kultum hari ini. Kan dia dalam pertanyaan. Karena dalam banget. Karena sorry, karena kebanyakan orang gelisah ini kita orang ini gelisah. Kebanyakan orang gelisah dalam hidupnya. Dia berpikir dia sudah melakukan segalanya dan kemudian berekspektasi akan hasilnya. Ya. Ini bukan merayu Tuhan. Ini berpikir kau tuh hebat, padahal kita tuh belum. Ketika kita lakukan segala sesuatu dari pagi sampai mau tidur, ya Rob, hamba sudah maksimal dalam usaha, hamba sudah maksimal dalam bergerak, hamba sudah maksimal tadi hamba lakuin ini, jawaban itu semuanya. Makasih ya Allah, makasih. Urusan hasil hamba serahkan. Kalau hidup kita seperti itu sudah termasuk merayu Tuhan dan sudah termasuk apa? Tidak meletakkan dunia. Pada akhirnya apa? Dunia akan datang sendiri. Jadi seni merayu Tuhan ketika Allah sudah ridho, apapun yang diinginkan oleh hamba akan Allah datangkan secara menunggu. Luar Luar biasa. Bang Alfi, aku jadi malah tertarik untuk nanya sedikit, izin ya. Jadi Bang Alfi, mungkin sebagai sahabatnya Habib juga bisa dari penjelasan tadi, apakah itu menjadi salah satu dasar kenapa diksi yang digunakan oleh Habib Jafar Iya. ketika menulis buku adalah rayu? Itu bukan dasar. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kan beliau kan punya bacaan buku, referensi buku kan bersama. Diksi yang dipakai adalah rayuan, merayu Tuhan, merayu Allah. Kita jangan pernah takut sama Allah. Kenapa takut sama Allah? Sholat datang dengan kerinduan, bukan dengan ketakutan. Kembali pulang, perkataannya saya, pulang dengan kerinduan, bukan dengan ketakutan. Rayu Allah ya dengan sebenar-benarnya rayu. Bahkan Allah pun sudah merayu kita untuk Tuhan. Rayu, oke indah nih kata rayu ini indah. Seni merayu Tuhan tanpa disadari juga Tuhan sudah merayu kita untuk Tuhan. Dengan segala kebaikan yang kita dapatkan, itu adalah rayu Tuhan. Itu kalau dipotong dapat 3 konten tuh Mas. Makasih ya, assalamualaikum. Kalau kita yang bubar harusnya. Kalau dari tadi pengen tahu juga dari filmmaker. Oke, San. Ya. Rayuan kepada Tuhan versi. Sama ya. Tapi saya gini ya, menariknya itu ketika saya baca itu kan ini satu kumpulan diksi yang kayaknya baru saya dengar gitu. Kalau seni ya udahlah, kita sering, saya juga di dunia seni gitu kan, kita tahu bagaimana seni itu ada nilai estetik, ada unsur, ada proses kreatif, struktur kreatif dan lain-lain, bagaimana untuk mencapai bentuk yang solid secara seni gitu ya. Terus Tuhan, kita juga sudah tahu dari kecil Tuhan itu bagaimana apa dan lain. Tapi ini ada merayu itu yang menarik banget gitu. Bahwa kenapa akhirnya buat saya kayak oh ini berarti bagaimana kita kembali kepada Tuhan dengan cara yang paling mudah. Saya rasanya seperti itu. Mungkin ketika saya sebelum tahu kalimat ini ya oke, kita bicara ya naik banget ya, maksudnya mungkin juga di kapan kita yang melakukan pekerjaan karena Allah gitu kan, pasti ya karena pencapaian profesi mungkin gitu kan, ego kita pengen butuh validasi dan lain-lain gitu. Tapi ketika semuanya karena Allah, nah itu udah beda tuh. Saya makan karena Allah, saya melakukan interview ini karena Allah, apapun itu, nah itu udah seni gitu, ada seninya, ada cara yang penuh kenikmatan dan estetika secara masing-masing menyikapi seni itu dalam kedekatan kepada Tuhan. Jadi buat saya sekarang apapun yang kita kerjakan, yang saya kerjakan lah, ini lebih ke personal, ya saya dasari dengan itu. Apalagi sih yang saya cari ya, saya cuma cari sekarang keberkahan, cari hikmah, cari kebaikan aja gitu kan. Dan nantinya hal dunia itu bakal jadi sendirinya aja gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, buat saya sekarang ya bismillah. Bismillah ya Allah, mohon bimbingan, mohon maaf kalau saya bikin salah. Dan dengan cara
apapun yang cara kita merayu dengan sesederhana itu. Terima kasih Bang. Mungkin singkat dari Mas Aris. Ya udah setuju dengan tadi dibilang sama Ustaz Alfi ya, bahwa didasarkan dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu aja udah penuh dengan rayuan gitu ya. Kalimat yang diajarkan sejak kecil untuk memulai segala hal itu gitu. Menariknya di sini kan ada seni gitu. Kalau kayak Jarewantara bilang, seni itu kan perasaan akal budi, artinya hal yang paling membuat kita menjadi orang yang paling berguna. Jadi kalau ditanya ya perasaan terbaik dari akal budi itu adalah seni, lalu untuk apakah itu merayu Tuhan, kan gitu posisinya. Jadi kalau ditanya seni merayu Tuhan apa, buat gua adalah ya berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, terima kasih. Menjawab Mas? Menjawab banget Mas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Saya beri kesempatan pada teman-teman. Belum ada? Kalau belum ada saya izin lanjut ya. Mungkin kalau sekarang saya pengen nanyanya ke Kiki. Oh, wow. Ya, boleh. Soalnya kalau Bang Alfi yang udah arahin, kita nggak mungkin Iya. nggak ikut. Cuma jawaban dia bikin pressure. Masa? Iya, jadi kayak Ya, gimana batasi jujur. orang lain gitu. Jadi pulang. Ya. Cuma kita yang meraih tapi Tuhan yang meraih itu kan gila, buff gitu. Tadi pas gue denger gitu ya. Nangis gitu, ya bener. Nangis surat dari sini. Saking sedihnya. Gimana Mas Javi? Jadi kita tahu ya kehadirannya hikmah dan khotib itu, bahkan di trailer juga kita bisa lihat gitu sahabatannya dan sebagainya. Nah mungkin hari ini karena kita lebih santai, Kiki yang berperan sebagai khotib bisa nggak ceritain fungsinya khotib dalam kehidupannya hikmah seperti apa? Kalau ngomongin fungsi, kayaknya sebenarnya khotib ini hadir sebagai sahabatnya hikmah yang memang dari kecil secara background ya. Khotib sudah melalui banyak fase hidup sama hikmah. Tapi memang cara memandang masalah dan dunia tuh khotib sama hikmah beda sekali. Khotib tuh lebih banyak hal-hal yang dia udah, tapi bukan dengan cara yang pasrah, tapi lebih berserah gitu. Banyak dari khotib yang memang hidup misalkan, ini gua harus dapat celaka nih, dapat masalah. Ya udah, memang mungkin seperti itu kali jalannya. Ya udah, banyak ya udah habis ini kita mau jalanin apa, dengan ikhlas, dengan sayang, dengan apa. Jadi ketemu sama hikmah, sahabatnya dia yang waktu itu pada fase hidupnya ibunya meninggal, terus dia juga punya pertanyaan, apa ini semua, dibalik ini semua gitu. Nah, khotib tuh datang sebagai orang yang udah tenang aja, udah santai aja, udah kalau bingung ada gua sebagai safety-nya hikmah gitu. Dan itu gua rasa khotib punya hati yang besar sekali untuk bisa melakukan itu sama hikmah. Gua aja pas main baca skrip itu gua ngerasa gua kalau jadi khotib deh, kalau gua di real life, gua pengen ada khotib di hidup gua pengen ada orang kayak gini di hidup gua. Biar nengok aja, soalnya tadi pada ngantuk. Kalau ada nangis kan biasanya orang aneh. Iya, kita tahu ya. Itu memang kalau jam terbang 15 tahun di industri, ratusan lagu, Enggak nyampe satu dua kok. Jam terbang itu. jam terbang interview menghadapi partner. Gitu, jadi sebagai sosok yang udah apa adanya aja gitu, nggak dibuat-buat, memang khotib udah apa adanya. Ya itu yang coba saya buat untuk khotib, dan memang saya melihat khotib seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti begitu filmnya keluar, penonton juga bisa ngerasain, ya memang khotib genuine kok, tanpa ada maksud apapun untuk hikmah. Memang sebagai sahabat aja kan. Kita kan punya ya sahabat yang fase dia lagi begini nih, fase dia lagi begitu. Cuma ya udah, meskipun kita nggak intens banget dekat, tapi kita doain, tapi kita tetap support. Kapan Ki terakhir ketemu sama sahabat itu? Gimana? Maksud Mas Javi kemana nih arahnya? Sahabat yang mana? Saya sahabat sering ketemu. Sering ketemu ya. Tapi gini, maksudnya kalau dari ceritanya Kiki kepada karakter khotib itu tadi kan kayaknya senantiasa nemenin, gak ngejudge, gak ngeguruin gitu. Nah, pada akhirnya keseluruhan film juga jauh dari kata-kata menggurui nggak kalau menurut Kiki? Jelas. Jadi begitu pertama kali kita coba godok juga seni merayu Tuhan, kita bareng-bareng juga untuk ngobrolin ini, kita nggak mau banget
caranya gitu. Misalkan ya memang film Seni Merayu Tuhan syarat nafas dengan agama Islam gitu ya. Tapi kalau karakter hikmah tadi kita diskusi juga diganti sama agama lain nggak jadi masalah karena poinnya bukan itu. Poinnya tentang bagaimana diri sendiri menemukan perjalanan spiritualitasnya yang kebetulan hikmah agamanya Islam. Jadi makanya jauh banget dari kata-kata menggurui di film ini tuh jauh banget sih. Maksudnya bukan keluar dari sebuah perasaan ingin tobat gitu kan. Betul. Wah, Ari udah nonton Ari, nangis dia kemarin. Telepon saya gini, gue speechless. Kenapa? Keinjak enggak bukan. Udah sakit gitu. Enggak, dia speechless gara-gara dia bilang gue tuh apa ya rasanya ada yang ganjel bittersweet tapi in a good way setelah nonton Seni Merayu Tuhan. Aduh harus nonton sih. Bengong dia sampai bengong diam gitu. Gue ngerasa gimana ya nonton film ini yang jadi gue pengen nonton lagi. Ari sih responnya begitu ya. Kan tapi dia bukan orang NPD, bukan dia kayak gue ganteng banget gitu enggak. Dia bukan karakter maksudnya Ari tuh Dia takut bias gitu maksudnya. iya gitu Takut maksud bias. gue. Dia tuh bukan orang NPD yang ngelihat karakter terus dia oh gue seneng nih gue begini enggak. Oke. Review jujur dari Ari makanya gue jadi penasaran. Oke. Kalau gitu sekarang kita tanya ke Ari yang tidak merasa dirinya keren banget di layar. Kira-kira gimana kemarin melihat si filmnya? Responnya sama yang sudah kita tadi maksudnya speechless gitu. Nonton beres ending ekspresi benar-benar kayak wah lu ya. Karena apa ya? Butuh waktu untuk memproses keseluruhan film yang setelah film itu setelah nonton gitu karena apa ya? Banyak fase-fase hidup di mana yang merasakan yang pernah aku rasakan juga dalam hidup itu sangat dekat sekali gitu. Sejujurnya saat pertama kali casting film Seni Merayu Tuhan itu aku datang ke kantor Wahana dengan badan yang lumayan nggak fit lah dalam bukan fisik ya tapi dalam spiritual dan juga hati gitu ya. Datang ke sana nggak expect juga maksudnya bakal bisa main film Seni Merayu Tuhan kayak ngerasa casting aja di casting situ ada salah satu adegan di mana di lewat ada di azan yang ada gitu. Lalu setelah itu udah keluar nabi kurus kayak udahlah kayak gini terima kami mungkin lagi nafis juga tentang hati dan juga spiritual dan lain-lain gitu. Tiba-tiba dapet callingan casting lagi yang kedua kalinya itu casting kedua kali bersama Butet Chef berdua ada adegan satu adegan dengan ada trailer casting di sana ya dengan perasaan yang sama gitu dengan hati yang nggak enak dan juga spiritual yang nggak enak juga gitu. Nah expect juga waktu itu udah beres tiba-tiba ada kabar bahwa ini kamu terima nih. Perasaan yang datang bukan senang, justru saya takut karena setelah saya baca ceritanya ini sangat dekat sekali dengan realita Nino sama Bang Alvin karena rasa dekat itu dengan karakter apa ya dengan hidup sendiri gitu. Justru saya takut gitu kayak bisa nggak sama lagi dan saya nggak bercerita ini nggak Ngesa, saya nggak bercerita ini siapapun gitu sebelumnya gitu. Saya takut untuk memikul beban yang merasakan di film ini gitu karena saya juga masih belum selesai dengan hidup saya sebenarnya proses yang saya alami di hidup saya gitu sama seperti Hikmah pun belum selesai gitu. Dia bukan karakter yang ujuk-ujuk bisa jadi sempurna setelah dia tobat enggak gitu. Dia masih manusia yang berproses juga sama seperti saya juga masih manusia yang berproses juga sama seperti Hikmah. Tantangan yang paling terbesar buat saya itu maksudnya mengikuti proses Hikmah dengan proses hidup saya sendiri juga gitu. Itu paling berat sih. Saya justru takut untuk bisa meraih hikmah, bukan seneng kayak aku dapat. Menarik itu sih. Pas kemarin setelah nonton akhirnya kan udah lihat nih lega atau gimana Ari? Saya bersyukur, saya nggak takut, saya nggak mundur, saya nggak apa namanya, saya berani untuk mengambil langkah ini untuk hidup baik. Saya bersyukur banget, saya berterima kasih banget buat teman-teman semua, Kesa, Saris, Bang Alvin untuk energinya semuanya, dan teman-teman di dalam Yohana juga untuk memberikan yang terbaik untuk film ini.
maksudnya kita turut ya bisa merasakan vibrasi dari Ari ya yang kemudian ketika bercerita sampai bergetar gitu tentang filmnya. Ya kita berharap ini juga nanti bisa diterima sama penonton sama baiknya seperti saat Ari kemarin nonton. Izin lanjutin dulu sedikit, kalau gitu saya pengen nanya ke Kang Kesa gitu. Dari kata-kata yang banyak keluar kan dari Bang Alfi, dari Kiki, dari Ari dan juga dari Mas Aris adalah berproses. Nah selama proses itu perjalanan Kang Kesa di debutan sebagai sutradara ini, kemudian mendapatkan ceritanya, akhirnya menggarap dan sekarang sudah selesai. Proses di Kang Kesa perjalanannya seperti apa kalau kita boleh tahu? Ya ya seperti tadi yang saya bilang ya, ini kayak perjalanan spiritual gitu. Ari merasa kayak tadi yang diceritain sama Ari yang baru saya dengar, tapi saya merasakan itu sih sebenarnya. Saya merasa ketika dia casting, ketika dia memerankan itu karena ada itu yang di dalam Ari, sehingga makanya kita bisa mudah untuk meng-create situasinya, bagaimana saya men-trigger Ari, bagaimana saya biar mengarahkan dan berdiskusi dengan Ari untuk merespon peristiwanya itu jadi sangat kontemplatif atau apa ya, sangat personal banget buat kita masing-masing. Nah karena ini proses pertama buat saya, benar-benar saya dari awal skenario ya, dari skenario final sampai benar-benar ujungnya nih kita udah tes screen dan lain-lain, itu kan saya temenin terus kan. Dan ya itu dia berproses lagi kan, bahwa saya berproses lagi, bahwa saya belajar lagi apa yang saya udah pelajari selama di film sekian tahun, lalu ini ada di posisi directing, itu beda lagi proses cara melihatnya secara filmmaking ini ya, point of view. Lalu secara spiritual ya gimana ya, saya menjalankan ini dengan niat seperti itu. Ini film penting, saya juga punya anak laki-laki yang kayaknya juga ini film buat dia juga gitu, buat siapapun yang punya anak laki-laki gitu ya. Jadi buat saya ini film penting yang memang harus saya jagain secara prosesnya, dan balik lagi jadi sebuah refleksi buat saya gitu. Saya melihat peristiwa apa, jadi keinget lagi, jadi apa lagi ya alhamdulillah sih, alhamdulillah ya masih berjalan spiritual sih semuanya jadinya buat saya. Tapi selama proses mendirect karakter Hikmah ini dari Kang Kesa, apa yang kemudian digodok, apa obrolan bersama Ari yang kemudian bisa menciptakan karakter Hikmah ini dari hidup? Ya banyak ya, banyak banget. Jadi alhamdulillah kita punya momen Sama orang Sunda. ngobrol sama orang Sunda juga ya. Ada satu proses karantina, jadi kita nginep bareng, kita curhat bareng, kita main game bareng, kita keluarkan semua apa yang ada dalam diri kita kan, semua apa ada. Terbuka aja maksudnya. Nah di situ tuh jadi saya tahu Ari seperti apa, Ari juga tahu saya seperti apa di dalamnya. Nah itu yang akhirnya kita menjadi punya satu apa ya, iya satu ini bonding dan ada di energi yang sama gitu. Titik-titik yang misalnya ini tentang ibu, tentang kehilangan ibunya Ari masih ada, ibu saya juga masih ada, tapi bagaimana saya harus menghadirkan kekosongan, kehilangan itu di dalam Ari gitu kan. Saya sudah meninggal, itu yang saya tarik kan, itu yang saya feeling itu, lalu itu saya transfer ke Ari. Ari pun akhirnya jadi mulai memflashbackkan hal-hal yang hilang di diri dia dengan hubungan dengan ibunya. Jadi memang directingnya kayak kita curhat gitu jadinya gitu. Akhirnya ya ketika berada di set dan mengeluarkan adegannya bisa dengan tanpa sadar keluar air mata gitu. Itu yang luar biasanya buat saya. Apa yang dikasih sama Ari sama teman-teman yang lain tuh semuanya munculnya dari dalam gitu. Kayak tadi Kiki ngerasa bahwa saya tuh malah pengen punya teman kayak gitu. Jadi semuanya itu sangat personal, semua karakternya buat masing-masing gitu. Jadinya proses directingnya itu ya jujur aja saya dibantu oleh ini kan luar biasa ya gitu. Beruntungnya saya punya pemain yang punya masalah semuanya.
jadi ya, jadi akhirnya Kang, itu sama-sama kalimatnya diulang kan mau diklip jadi om. ya, jadi punya masalah semuanya dengan pribadi masing-masing dan kita masuk ke situ gitu dengan frame-nya seni merayu Tuhan itu gitu. Jadi itu yang akhirnya menjadi satu kekuatan kita. Tiap hari kaget ketika jadi hasil seperti itu, tapi saya tahu bahwa setiap scene yang dibikin oleh Ari dan teman-teman juga tahu bahwa ini kita tidak mau mundur. Ini benar-benar kita benar-benar semua adegan itu kayak kehidupan sehari-hari tapi ngenancep gitu. Obrolan-obrolan yang kamu jangan nggak gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol ya apa tapi kayak anjir kena ya gitu kan. Nah kita emang seperti itu gitu ininya dialog-dialognya gitu kan. Saya nggak mau benar-benar ya semuanya harus terlihat jadi otentik gitu organik. Organik ya. Seperti itu sih gitu. Tapi berarti Kang karena diangkat dari bukunya Hafid, kemudian pemainnya salah satunya ada Bang Alfi, guru di antara kita semua. Ini kita ulang. Iya. Ya kita Pak di scene-nya dia ya kita berdiskusi kan dia pun kan maksudnya saya tahu bahwa dia punya pemahaman agama yang lebih dari saya. Jadi saya pun Lebih dari kita Kang. lebih dari kita gitu. Jadi saya pun kadang ngobrol terus ini baiknya jadi kayak minta pandangan dari dia perspektif seperti apa, lalu saya coba frame-kan atau coba saya bingkai dengan keperluan di film ini. Jadi kadang dia ya seperti tadi kayak tiba-tiba jadi kayak ceramah gitu kan. Tapi saya ini perlu diobat ini gitu. Pemahaman itu yang menambah akhirnya saya tahu scene-nya dia atau bahkan berdampak pada scene yang lain yang belum saya kerjakan, jadi ada perspektif lain karena masuknya apa yang disampaikan oleh dia cukup sangat membantu. Luar biasa. Oke, syukron. Terima kasih Kang. Jadi tentu semoga terjawab ya rasa penasaran teman-teman gitu. Kang Kesa berproses bareng sama Habib sama Ustadz Alfi dari sisi pemahamannya, bukan dari sisi religinya karena tentu lagi yang kita ulang ini bukan film religi tapi kan ada beberapa dasar-dasar perspektif yang perlu dibangun untuk film ini. Gitu. It's not about religion, it's about life. Memang beda bobotnya kalau dari abang kita nih. Abang Gus, siap abang Gus. Pertama betul banget Mbak, bukunya bukan buku fiksi, bukunya esai gitu. Kami harus pertama tantangannya di situ dulu, kami sudah harus membuat ceritanya sendiri gitu. Dan kami berproses sama Habib Jafar dari hampir setahun, pokoknya puasa ketemu puasa aja. Gitu. Development tuh dari puasa sampai ketemu puasa lagi, lognya tuh, ingat saya gitu. Karena memang kenapa sepanjang itu karena memang betul kita harus menemukan ini mau kita bicarakan kepada siapa ya. Tadi pembukaan di awal berbicara soal generasi yang sedang sepertinya pencarian makna itu sedang tidak jadi prioritas gitu ya kan. Nah akhirnya itu kita pilihnya itu karena kita punya kekhawatirannya di sana, punya kegelisahannya ada di sana. Habib juga ternyata punya kegelisahan yang sama. Jadi waktu itu pertama kali ketemu sama Habib Jafar, saya datang agak duluan gitu dibandingin teman-teman produser yang lain gitu. Terus dia cerita duluan hampir kira-kira setengah jam. Itu hal yang mau kami bicarakan. Jadi mustahilnya kayak saya bilang itu tuh menarik sekali. Jadi begitu datang duduk karena saya udah pernah berinteraksi sama dia udah cukup lama gitu. Jadi udah langsung nyambung, langsung curhat. Dia cerita gimana ya kemarin ketemu nih anak-anak yang anak muda sekarang ini tuh ya kok kehilangan pencarian gitu. Jadi padahal itu yang mau diomongin gitu. Padahal belum cerita di bukunya Seni Merayu Tuhan mau kita ambil segala itu belum. Jadi punya kegelisahan yang sama sehingga akhirnya dari situ kami menentukan bahwa kayaknya kita mau menyasar segmen yang ini gitu. Pilihannya itu gitu karena kami punya kegelisahan yang sama. Nah ditambah lagi Habib Jafar kan juga unik ya. Pengikutnya gitu kalau mau dibilang gitu ya, umat ya gitu. Itu kan dia menyebutnya pemuda tersesat. Gitu kalau teman-teman ingat kan dia membahasakan orang-orang yang mendengarkan dia itu adalah pemuda tersesat. Dia juga memposisikan diri seperti itu gitu. Menarik gitu diksinya tersesat gitu ya, bukan pergi.
ya tersesat. Jadi kan orang tersesat itu kan sebenarnya lagi nyari jalan pulang terus nyasar ya kan. Jadi sebenarnya bakal pulang itu, cuma lagi nyasar aja gitu. Nah karena ada kata pemuda gitu tersesat, nah udah makin tajam lagi. Akhirnya kita memilih untuk karakternya ada di situ gitu, posisinya ada di sana. Betul sekali, seni merayu Tuhan bisa ada di mana-mana gitu ya, di segmen umur manapun. Tapi berdasarkan kegelisahan yang menggerakkan dari awal, lalu ada fakta itu, lalu ternyata juga yang mengikuti Habib Jafar juga sebagian besar juga ada pemuda-pemudi ini gitu ya. Akhirnya kayaknya kita bicara ke mereka deh gitu, kita bikin ceritanya untuk bicara ke mereka. Gimana rasanya main bareng sama Onadio juga, sama Karib-Karib, Gimana sama geng-geng? rasanya reuni mbak? Kalau ada teman saya lama banget, rasanya reuni karena ya sebelum begini kan sama orang kan nongkrong. Sebelum begini begitu ya. Gak usah diterusin, gak usah diterusin. Iya ini udah sampai Sebelum begini begitu. Jadi emang ketemu sama Onat ya. Udah gitu dong. Ada keseruan apa gitu di sana? Keseruan. Ya kalau kemarin di preskon kayaknya Onat kan dibully abis. Habis Masa sih? digodain terus gitu, dibecandain terus. Iya. Diceng-cengin sama Abi. Ya sama. Oh terkait itu ya. Iya. Ya harus ada Habib berarti. Iya. Bisa cengin. Kalau itu ya, gimana ya kalau pribadi cuma bilang ke teman-teman, aku tidak pernah bisa membatasi kenakalan kamu. Cuman aku cuma memastikan ingat kenakalan pasti ada batasnya. Manusia pasti akan ada izin. Manusia pasti akan pernah merasakan kosong. Dan di situ orang yes. Sama mereka tuh kayak ya udah kayak mereka juga mengelola aku tuh itu biasa aja dan aku nggak mau tidak ada setara dengan mereka, mau ada jenjang dengan mereka kayak dulu aja. Yang berbeda dan mungkin bahasannya yang berbeda atau bikinnya, tapi orang tidak semoga yang terbaik untuk dia sih. Itu yang lama harusnya. Ya. Harapannya adalah film Seni Merayu Tuhan ini bisa ikut masuk di dalam perbincangan teman-teman semua, orang-orang yang nanti akan menonton dan sudah menonton, untuk bagaimana menemukan kembali gairah untuk merayu Tuhannya gitu ya, menemukan kembali pencarian makna paling intim gitu dari teman-teman semua, sehingga kita bisa punya lingkungan, kita bisa punya teman, kita bisa punya masyarakat yang punya kekuatan kembali terhadap pencarian makna di dalam apa yang sedang mereka kerjakan di dalam hidup mereka. Jadi harapannya itu kami ikut menyumbangkan percakapan itu, ikut memantik itu, ikut memicu itu untuk kembali terbuka dan kembali menjadi pemikiran dan mungkin bisa menjadi prioritas lagi buat kita semua. Terima kasih Mas Aris. Selanjutnya dari Kang Desa. Ya, Seni Merayu Tuhan ini pendekatan atau visi saya sebagai director itu, saya pengen menghadirkan kita, artinya siapapun yang menonton, mau dari generasi apapun yang menonton itu punya reflektif, ada reflektif, ada mirror bahwa film ini tentang dia sendiri. Itu pendekatan yang saya bangun di film ini. Dan satu sih mungkin nanti tadi udah dijelasin banget, nanti akan jelaskan, dan saya coba dari sisi filmmakingnya bahwa yang saya buat juga di sini adalah tidak hanya film drama yang kita sudah tahu bagaimana karakter film drama, tapi di sini kita mendesain sebuah cinematic experience yang berbeda dari film drama yang ada gitu. Mungkin boleh dibilang ini cinematic experience
experience pertama untuk film drama spiritual. Bagaimana gambar menjadi sangat penting di layar besar, bagaimana sound design dan musik menjadi sangat penting bisa dirasakan di sinema gitu. Mungkin jadi saya harap secara pribadi dan teman-teman mungkin ya sebisa mungkin harus menontonnya di bioskop. Terima kasih Kang Gesa. Dari Ari secara Apa yang dibilang sama tadi sesuai dengan melakukan, dan saya berharap semoga penonton nanti yang akan menonton film Seni Merayuhan Tuhan bisa mendapatkan perasaan reflektif setelah menontonnya. Saya bisa bilang ini bukan tentang orang yang ujuk-ujuk sempurna setelah dikasih wejangan, tapi ini adalah tentang manusia yang berproses dan tumbuh dalam hidup gitu. terima kasih Ari. Dan surat tulis Kiki. Ya kalau buat saya tadi mungkin pengharapan udah semua. Mungkin yang perlu saya colek sedikit lagi tentang jangan melabeli film ini, oh ini film religi. Maksudnya kayak ada banyak yang lebih daripada itu di film ini. Mudah-mudahan pesan itu bisa disampaikan lewat tadi refleksi diri tentang penemuan jati diri dengan drama yang asik juga, yang seru juga, lucu juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan film ini bisa lebih melihat kesannya setelah nonton ini, bisa lebih refleksi sama diri sendiri, bisa lebih kenal sama diri sendiri.